Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi bersama saya Apriandi Arifwan di Arifwan Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas video pembelajaran PPKN di kelas 12. Pada materi kelas 12 ini ada 4 bab ya, yang mana pada video kita kali ini akan membahas bab 1 tentang pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban menurut nilai-nilai Pancasila. Jadi dalam bab ini ada 4 pembahasan ya. Yang pertama, hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Dan yang keempat, penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Selanjutnya, poin pertama, hak dan kewajiban warga negara. Pada video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, untuk kelas 11 saya sudah menjelaskan ya apa itu hak dan apa itu kewajiban. Jadi materi kita kali ini adalah kelanjutan dari materi kelas 11. Jadi saya akan ulangi lagi. Hak adalah sesuatu yang harus kita peroleh atau kita terima. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita laksanakan atau kita lakukan, kita kerjakan oleh warga negara Indonesia. Oke, ini adalah hak dan kewajiban warga negara terhadap negara. Jadi kita sebagai warga negara mempunyai hak dan kewajiban terhadap negara kita Indonesia. Yang pertama saya akan menjelaskan hak warga negaranya ya. Di sini ada hak kesamaan kedudukan di hadapan hukum. Jadi kita sebagai warga negara itu memiliki kesamaan kedudukan hukum. Jadi nggak ada di sini perbedaan sosial maupun ras, suku maupun agama. Jadi semuanya sama kedudukannya di mata hukum. Mau dia orang kaya, mau dia orang miskin, itu haknya sama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Yang kedua ada hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Jadi kita sebagai warga negara itu udah ada haknya memperoleh pekerjaan yang layak dan penghidupan yang layak. Jadi kalau masih ada pengangguran, berarti negara kita belum bisa atau belum sempurna memberikan hak kepada warga negaranya. Selanjutnya, hak berpendapat. Ini adalah hak untuk mengungkapkan pendapat, yang mana kita dalam berpendapat itu harus juga sesuai dengan aturan atau kaedah-kaedahnya, jangan sampai rusuh ataupun anarkis. Selanjutnya, kemerdekaan dalam memeluk agama. Jadi tidak ada paksaan untuk memeluk atau mempercayai kepercayaan ya, atau menjalankan ibadah, itu tidak ada paksaan. Misalnya kita memaksa kawan kita yang berbeda agama untuk masuk agama kita, itu tidak boleh. Itu adalah hak dia untuk menjalankan agamanya sesuai dengan keyakinannya. Selanjutnya, hak ikut serta dalam membela negara. Nah, ini juga hak warga negara. Jadi nggak hanya tugas polisi maupun tentara. Jadi kita sebagai warga negara yang mana kita bukan dari kedua aparatur negara tadi, kita boleh membela negara. Apalagi kalau dalam keadaan genting atau kita lagi diserang oleh negara lain. Selanjutnya, hak mengembangkan kebudayaan nasional Indonesia. Kita walaupun menjunjung tinggi nasionalisme, kita juga boleh mengembangkan kebudayaan kita masing-masing. Contohnya kita sebagai orang Melayu mengembangkan bahasa kita, bahasa Melayu, ataupun kita orang Jawa mengembangkan kebudayaan Jawa, Minang, Batak, dan seterusnya. Nah, itu kita boleh mengembangkan budaya kita supaya juga budaya kita tetap lestari dan tidak diambil oleh negara lain. Selanjutnya, hak atas kesejahteraan sosial. Ini juga sama dengan hak atas pekerjaan maupun hak atas
penghidupan yang layak. Jadi ini adalah hak yang harus diperoleh oleh warga negara ya. Misalnya kita terkena musibah kayak COVID-19 ini, pandemi ini. Jadi banyak bantuan sosial, yang mana bantuan sosial ini sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Itu adalah hak orang yang menerimanya. Jadi kita kalau sudah mampu, seandainya kita layak, kita lihat saudara kita berikan saudara kita yang lebih layak. Oke, selanjutnya hak mendapatkan keadilan sosial. Ini juga sama. Jadi kita tidak ada dibeda-bedakan tadi ya. Selanjutnya di sini kewajiban warga negara terhadap negara. Jadi sesuatu yang harus kita kerjakan atau kita lakukan untuk negara kita. Yang pertama, kewajiban kita menaati hukum dan pemerintah. Jadi kita itu wajib untuk menaati hukum dan pemerintah. Ini sesuai juga materi yang telah saya sampaikan di video pembelajaran di kelas 10. Itu ada kekuasaan ya. Jadi itu adalah sesuatu hak oleh pemerintah, yang mana dia itu membuat peraturan yang harus kita taati. Jadi kita sebagai warga negara itu yang harus kita lakukan. Selanjutnya kewajiban kita membela negara. Misalnya kayak tadi diserang negara kita, jadi tentara kita kekurangan personil. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia, kita memiliki kewajiban untuk membela, apalagi ini adalah tanah air kita. Kita lahir di sini, kita hidup di sini, besar di sini, kita harus membelanya. Jangan sampai negara kita dikuasai orang lain atau negara lain sehingga kita dijajah lagi. Selanjutnya kewajiban menghormati hak asasi manusia orang lain. Ini sudah jelas, kita tidak boleh semena-mena terhadap orang lain ya. Apalagi kita mengambil hak orang lain, apalagi saudara kita. Selanjutnya kewajiban dalam usaha mempertahankan dan keamanan negara. Ini juga sama kayak poinnya kewajiban membela negara. Ini lebih tepatnya kalau keamanan negara ini kita tidak melakukan tindak kriminal. Itu kewajiban kita untuk menjadi warga negara yang baik. Oke, selanjutnya hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Jadi sini hak yang diberikan negara terhadap kita maupun sesuatu yang dilakukan negara untuk kita. Yang pertama, hak negara atau pemerintah untuk kita ini menciptakan peraturan dan undang-undang yang dapat mewujudkan ketertiban dan keamanan bagi seluruh rakyat. Jadi kalau negara kita aman, negara kita tertib, itu yang merasa enak ataupun nyaman itu kita sendiri. Makanya pemerintah tadi itu mempunyai hak ya, haknya itu yang dia peroleh untuk kita. Jadi dari kita untuk kita juga. Selanjutnya melakukan monopoli terhadap sumber daya, menguasai hajat hidup orang banyak. Ini adalah hak negara ya. Seandainya ini dikuasai semua orang, itu berbahaya. Jadi bagusnya misalnya kayak minyak itu adalah terkait tentang hajat hidup orang banyak ya. Seandainya ini dikuasai oleh beberapa orang, itu berbahaya karena nanti akan terjadi kelangkaan. Apalagi itu adalah salah satu sumber daya alam yang sangat diperlukan sampai saat ini. Selanjutnya hak negara untuk dibela. Jadi tadi telah saya sampaikan tadi kewajiban warga negara untuk membela negaranya. Jadi negara juga memiliki hak untuk dibela warga negaranya. Selanjutnya hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahannya. Jadi saling keterkaitan ya antara warga negara dan negaranya. Selanjutnya ini sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ini sesuatu yang dilakukan negara untuk kita. Pertama, negara melindungi kita, segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ini dia tugas dari negara, melindungi kita supaya negara kita aman. Itu tugas dari negara. Memajukan kesejahteraan umum. Ini juga negara ya, ini sesuai dengan undang-undang. Selanjutnya ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini pemerintah atau negara memberikan beasiswa ataupun bantuan operasional sekolah untuk menunjang baik itu infrastruktur baik pun beasiswa terhadap siswa dan siswi di seluruh Indonesia. Selanjutnya ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ini dia tugas negara ataupun negara melakukan untuk kita. Jadi kalau dia ikut serta dalam ketertiban dunia,
kemerdekaan dan perdamaian abadi itu juga nanti imbasnya juga kepada kita. Kita juga menjaga ketertiban dunia. Tadi kita banyak memiliki negara sahabat, jadi sewaktu-waktu kalau kita ada apa-apa atau kenapa-napa itu kita akan dibantu oleh negara lain. Oke, selanjutnya hak dan kewajiban negara terhadap warga negara. Ini menurut Winarno 2014 dalam buku Sulaiman 2016. Jadi ini telah dikutip oleh Sulaiman ya, dari pendapat Winarno. Ini yang pertama, hak negara terhadap warga negaranya, hak negara untuk ditaat hukum, hak negara untuk dibela, hak negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. Ini sama kayak tadi, monopoli hajat hidup orang banyak tadi. Jadi ini saling keterkaitan. Yang tadi ini lebih jelas lagi ya menurut pendapat Winarno. Selanjutnya, kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil, kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negaranya, kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional, kewajiban negara memberikan jaminan sosial, kewajiban negara memberikan kebebasan beribadah. Ini adalah hak yang harus kita miliki, tapi ini yang dilakukan oleh negara. Sampai di sini saya harap teman-teman maupun anda sekalian paham ya. Yang intinya di sini, hak adalah sesuatu yang kita peroleh, maupun itu kita ataupun negara. Sedangkan kewajiban itu sesuatu yang kita lakukan, baik itu yang dilakukan negara ataupun kita. Jadi antara kewajiban dan hak itu saling berkaitan. Kita harus melakukan kewajiban, baru kita mendapatkan hak. Contohnya kita ikut ujian dulu, kita ikut belajar dulu, baru nanti kita mendapatkan nilai. Itu kalau di sekolah. Kalau di lingkungan kerja, kita bekerja dulu, baru nanti dapat gaji. Kalau dapat gaji dulu, nanti kabur atau tidak kerja. Oke, selanjutnya, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ini adalah nilai dasar ya, Pancasila ada 5. Ini teman-teman atau anak-anak sekalian yang sudah hafal ya, dari sila pertama sampai sila kelima. Yang akan saya jelaskan ini, hak dan kewajiban warga negara dalam nilai instrumental atau nilai yang dikembangkan dari nilai dasar tadi. Nah, ini banyak poinnya ya, sampai 11. Jadi dari poin nilai dasar Pancasila dijabarkan lagi menjadi nilai instrumental. Ini ada kewarganegaraan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Ini sama juga ya, yang telah saya jelaskan tadi, bisa dilihat saja. Selanjutnya di sini adalah hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis Pancasila. Ini dari nilai instrumental tadi akan mendapatkan atau menghasilkan ini dia, sikap positif sesuai nilai dalam sila pertama atau ketuhanan Maha Esa. Yang kedua, sikap positif sesuai dalam nilai sila kedua Pancasila, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Dan yang terakhir, sikap positif sesuai nilai dalam sila kelima Pancasila, nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi antara nilai dasar, instrumental, dan praksis ini saling berkaitan. Jadi sudah jelas ya, dalam Pancasila kita itu telah diatur hak dan kewajiban warga negara. Ini adalah kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang pertama, kasus pelanggaran hak warga negara, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Ini faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Oke, dan kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Ini sama dengan yang setelah saya jelaskan di video sebelumnya di kelas 11. Pertama, faktor eksternal dan internal. Dari ini kebalik ya, sebetulnya ini internal atau dari dalam, sedangkan ini eksternal, dari luar, dari dalam diri kita. Egois, rendahnya kesadaran, sikap tidak toleran. Pertamanya kita ingin menang sendiri, yang kedua kita tidak ada kesadaran, yang terakhir kita tidak mempedulikan atau kita tidak toleransi. Ini dia ketidaktegasan aparat, adanya kesempatan, minimnya sosialisasi peraturan dari pemerintah, penyalahgunaan kekuasaan,
terjadinya krisis moral dan karakter bangsa, aparat hukum bertindak sewenang-wenang, kesalahan dalam mengimplementasikan norma dan perintah hukum, penyalahgunaan teknologi. Di sini ada poin tambahan ya, seperti penyalahgunaan teknologi nih dari faktor eksternal ini, karena walaupun teknologi ini membantu kita, tetapi banyak dampak negatifnya, itu mempengaruhi diri kita, yang mana mulai terkikisnya nilai moral, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila, karena dengan adanya akses yang mudah, banyak teman-teman atau anak Anda yang lain mengakses yang tidak sepantasnya, misalnya video porno ataupun hanya mendapatkan berita hoak atau berita yang tidak benar dengan tidak mengklarifikasinya atau mencari dengan bukti yang lebih valid. Itu juga salah satu penyebabnya. Selanjutnya ini ada juga kelanjutannya, pendidikan tidak merata, itu juga faktor kesenjangan antara hak dan kewajiban warga negara ya. Munculnya ketidakadilan hukum menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Ini contoh di sekolah ya. Kalau di sekolah itu misalnya pendidikan tidak merata, masih banyak yang belum bisa sekolah. Yang kedua, munculnya ketidakadilan hukum. Ini masih banyak ya, orang yang kaya itu hukumannya sedikit, sedangkan yang miskin itu dihukum seberat-beratnya. Yang ini menciptakan kegaduhan di perpustakaan. Jadi kalau di perpustakaan itu kita harus hening ya, atau kita harus konsentrasi, tapi kita menciptakan kegaduhan sehingga banyak teman-teman yang lain itu terganggu. Itu sama saja kita mengambil hak orang lain. Ini adalah contoh sederhananya. Ini tidak mendapatkan kesempatan memilih. Contohnya kalau di sekolah kita tidak dapat kesempatan memilih ketua OSIS. Yang kelima, banyaknya anak di bawah umur yang harus mencari penghasilan. Ini faktor ekonomi ya. Tingginya angka pengangguran. Dan yang ketujuh, pelanggaran hak cipta. Ini banyak sekarang plagiat. Dia tidak kreatif, sehingga dia mencuri karya orang lain, itu tidak boleh. Jadi sangat banyak pengingkaran kewajiban dan mengambil hak orang lain, itu tidak boleh. Nih kasus pelanggaran hak warga negara ya. Ini hak. Jadi dengan adanya kayak gini banyak yang terambil haknya. Selanjutnya, kasus pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, melanggar aturan berlalu lintas. Ini contohnya ya, menghindari tugas menjaga keamanan lingkungan, unjuk rasa berakhir ricuh, tidak membayar pajak. Oke, selanjutnya poin terakhir itu penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi di sini adalah cara penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, upaya pemerintah dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, menegakkan supremasi hukum dan demokrasi. Maksudnya supremasi hukum ini menegakkan hukum sebagaimana mestinya. Jadi kan sekarang banyak nih, hukumnya udah benar tapi pelaksanaannya masih kurang atau belum sempurna ya, atau banyak juga tidak sesuai. Yang kedua, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan tadi. Jadi kalau kita membeda-bedakan itu sama saja nanti yang mendapatkan hak dia saja, kelompok lain tidak. Jadi kita harus bersatu, bergabung. Tidak ada yang boleh membeda-bedakan tadi. Selanjutnya, mempertegas peran lembaga penegak hukum. Tadi kan ada aparat penegak hukum yang semena-mena. Itu salah satu faktor eksternalnya. Jadi cara atau penanganannya itu dengan cara mempertegas peran lembaga penegak hukum itu sendiri. Misalnya memberikan sanksi kalau ketahuan, atau misalnya diberikan punishment juga. Yang keempat nih, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jadi kalau kualitas pelayanan publik itu udah bagus, itu tidak ada lagi diskriminasi ya. Selanjutnya ini meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik. Jadi bukan hanya pemerintah, masyarakat juga harus turut andil dengan cara mengawasi dan ikut serta ya dalam pelaksanaannya itu, sehingga kalau sudah dibuat oleh pemerintah kita juga harus mendukung selagi itu baik. Selanjutnya,
meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini bisa kalian terapkan di sekolah dengan belajar bersungguh-sungguh. Dan juga ini kalau kalian bersungguh-sungguh dalam mengikuti pembelajaran PPKN, kalian telah turut andil dalam penanganan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban ini dengan meningkatkan prinsip kesadaran berbangsa dan bernegara. Hanya meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan pertahanan negara. Jadi kalau aparatnya masih atau orang yang kerja di bidang hukum tadi masih tidak profesional, jadi masih saja akan terjadi pelanggaran-pelanggaran tersebut. Jadi perlunya meningkatkan profesionalisme tadi. Oke, sini membangun partisipasi masyarakat dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Jadi sudah dijelaskan tadi, meningkatkan pengawasan dari masyarakat. Ini dia di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara. Jadi di keluarga kita bagaimana membangun partisipasi kita ataupun kesadaran kita dalam keluarga itu dengan cara yang sederhana saja. Misalnya anak-anak di dalam keluarga ini kita berikan haknya sesuai dengan kewajiban yang telah dilakukannya. Selanjutnya di sekolah gitu juga, guru memberikan hak sesuai dengan yang telah dikerjakan oleh siswa ataupun peserta didik. Misalnya peserta didik tidak mengerjakan PR, jadi hak yang harus dikasih itu sesuai dengan yang telah dilakukan oleh peserta didik. Juga peserta didik begitu juga, membayar SPP ataupun membayar kewajibannya, misalnya kayak baju dan lain sebagainya. Selanjutnya masyarakat, di dalam masyarakat gitu juga kita ada namanya, contohnya seperti siskamling atau gotong royong, itu ikuti kewajibannya, nanti akan mendapatkan haknya itu keamanan. Selanjutnya bangsa dan negara begitu juga, masyarakat harus ikut berpartisipasi, misalnya pemilu tidak boleh golput. Kalau kita golput, kita terimalah pemerintah atau penguasa yang akan menguasai negara atau daerah kita. Jadi akan ada kebijakan-kebijakan yang tidak sesuai dengan kita, itu salah kita karena kita tidak ikut memilih. Selanjutnya yang terakhir ya, jangan pernah berpikir bahwa hanya karena kamu masih muda kamu tidak bisa melakukan sesuatu lalu berhenti untuk melangkah lebih maju. Pendapat dari Malala Yousafzai, peraih Nobel Perdamaian 2014. Jadi jangan menyerah ya, selagi kita muda disitulah kita saatnya bekerja. Oke, saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jangan lupa subscribe channel ini supaya lebih berkembang dan lebih maju dan bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih.